Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya aku, Lisa Wijaksono. Hari ini suasana cerah teman-teman. Aku mau bersih-bersih. Ini aktivitas aku tiap hari ya teman-teman ya. Semenjak anjingku itu ndak ada, jadi aku cuma tiap hari cuma nyapu, ngepel. Paling sejam selesai aku bersih-bersih ya. Habis itu nggak ada kerjaan. Teman-teman, sebenarnya hari ini aku pengen berbagi pengalaman dengan teman-teman ya. Sebenarnya enak mana kerja di Taiwan itu, di daerah kota atau di daerah pedesaan. Nah, kalau aku ini kan pernah mengalami ya, daerah kota seperti apa seperti sekarang ini, dan daerah desa itu seperti apa. Dulu pada waktu tahun 2009 pertengahan ya, aku pernah datang ke Taiwan dan aku waktu itu tidak calling visa, jadi aku dipilih majikan ya, waktu itu aku di PT 1,5 bulan, terus aku berangkat ke Taiwan. Nah, aku dapat daerah desa teman-teman, di daerah Toyen ya, di sana itu di daerah desa. Dan aku pengen cerita ya, sebenarnya kalau menurut aku di daerah desa atau daerah kota itu tergantung teman-teman itu suka yang mana. Kalau teman-teman suka daerah kota ya enakan di kota. Kalau teman-teman suka di daerah desa, suka sepi, itu di daerah pedesaan teman-teman. Kalau aku sendiri, aku kan sekarang berada di kota ya, daerah kota. Kalau aku itu suka yang daerah tenang ya, daerah tenang, itu suka berada di daerah desa. Ini aku mau cerita, mau kasih pengalaman ke teman-teman, siapa tahu bisa buat pertimbangan teman-teman kalau mau bekerja ke Taiwan ya. Kalau di daerah desa belum tentu kalian nanti susah ya. Terus kalau di daerah kota belum tentu juga kalian akan senang ya. Nah, semua itu tergantung majikan. Majikan baik bisa jadi nggak baik, itu tergantung sama teman-teman sendiri. Kalau teman-teman bisa mengerti apa yang dimau majikan, bisa mengerti, bisa saling mengerti, maka majikan akan tetap baik ke teman-teman. Nah, majikan jahat juga bisa menjadi baik. Itu semua tergantung teman-teman, bagaimana teman-teman menyikapi. Biasanya kalau kita baru datang ya, kita itu belum tahu majikan itu baik atau enggak ya teman-teman. Biasanya ada majikan itu kalau kita baru datang itu terlihat baik sekali, menerima kita disuruh istirahat dulu, baru kita dikasih makan, terus kita dikasih tahu apa-apa yang perlu dikerjakan. Terus ada juga yang majikan itu pas waktu kita itu datang, langsung kita itu kasih tahu, kamu harus mengerjakan ini, apa-apa yang perlu dikerjakan. Kita nggak diistirahatkan dulu, padahal kita capek ya, perjalanan jauh ya, dari Indonesia ke Taiwan berapa jam itu. Nah teman-teman, di sini aku mau ini ya, sebenarnya ini bukan saran ya, cuma teman-teman sendiri nanti yang bisa memilih seandainya teman-teman mau bekerja di Taiwan ya. Di desa itu, aku pernah bekerja di desa ya. Majikan aku memang baik ya, kadang baik kadang enggak lah, namanya majikan kan orang lain ya, enggak mengenal kita dari kecil, dan kita itu mengenalkan bukan siapa-siapa kita lah maksudnya. Majikanku kadang-kadang baik kadang-kadang enggak, seperti itu. Kalau dulu itu ya kumat-kumatan lah istilahnya kayak gitu. Aku di desa itu masalah pekerjaan itu semua beres ya teman-teman, karena aku ini terus terang aku ini suka sekali bekerja ya, aku nggak suka nganggur orangnya ya. Aku suka pekerjaan apa saja aku kerjakan, apapun yang disuruh majikan aku kerjakan, suruh cepet ya cepet, suruh lambat ya nggak apa-apa, aku cepet, orangnya itu aku cepet ya.
cepet-cepet aku kerjakan, cepet-cepet selesai, cepet-cepet istirahat, itu aku. Dan majikanku itu suka banget dengan pekerjaan, cara kerja aku, teman-teman. Di desa itu ya, majikanku ya seperti itulah kehidupan di desa ya, tenang. Terus kalau di desa itu belum tentu kita itu nggak ada AC ya. Di Taiwan tuh panas. Kalau musim panas di desa itu majikanku itu menyalakan AC. Kalau musim dingin majikanku itu menyalakan itu ya, pemanas ruangan ya, penghangat ruangan. Nah, kalau di kota ya, di kota belum tentu majikan kamu ya, namanya kota, kamu mikirnya wow, kota itu pasti enak di kota ya. Pasti nanti kalau musim panas menyalakan AC, musim dingin menyalakan penghangat, itu belum tentu. Dan majikan itu pasti namanya nyuci pasti pakai mesin cuci, semua pasti serba modern ya, serba apa-apa, misalkan menyapu pakai nggak pakai sapu atau apa gimana. Pokoknya pikirannya itu kalau orang belum pernah kesini pasti yang dipikir itu 1 bulan gajinya nanti bisa utuh segini, bisa ditotal itu ya. Terus pokoknya yang dipikir pasti yang enak-enak ya. Terus penasarannya mungkin pas waktu mau berangkat mungkin mikirnya nanti majikanku itu seperti apa ya, baik apa enggak ya, semoga baik ya, pasti kayak gitu ya mikirnya. Terus pada dasarnya kalau di kota ini, kita ini kalau kita memang niat mau cari duit ya, kita lebih baik mencari saja di daerah desa kalau menurut aku ya. Karena kalau di daerah kota teman-teman ya, di kota itu rame, bising ya. Kalau aku menurutku, kalau menurut teman-teman aku nggak tahu, karena orang itu suka-suka sendiri-sendiri ya, kesukaannya sendiri-sendiri lah. Kalau menurut aku di kota itu boros teman-teman. Kita keluar itu ada orang jualan ya, ada macam-macam ada kalau di kota ya. Kalau di desa, kita itu pengen beli baju aja ya, kita harus jauh, misalkan kita harus sepedaan, kita harus minta diantar majikan lah, apalah kayak gitu ya. Jauh lah pokoknya, mau kirim uang saja jauh. Memang kesulitannya mau kirim uang, memang jauh aku dulu teman-teman. Tapi ada keuntungannya, aku bisa lebih hemat teman-teman waktu itu. Karena aku keluar yang aku lihat adalah sawah. Tenang, ya sebenarnya pengen sih dulu itu lihat kota seperti apa sih, kota Taipei itu katanya rame, katanya bagus, indah ya, pengen lihat. Aku dulu di Taiwan lama itu nggak pernah aku ke Taipei ya, nggak pernah lihat Taipei seperti apa. Sampai pulang ke Indonesia aku nggak tahu yang namanya Taipei dulu itu ya. Dulu itu aku pulang, aku nggak finish dulu teman-teman, aku nggak finish karena aku sudah kangen sama anakku, itu kangen banget. Aku putus kontrak dulu itu ya, kurang 5 bulan finish aku sudah pulang karena aku pengen pulang memang. Terus waktu itu aku menunggu tiket tuh 3 hari di rumahnya agent ya, dan di situ aku itu sama adiknya agent diajak, dikasih lihat yang namanya Toyen itu seperti apa, yang Toyen di daerah yang agak rame. Waktu itu kan aku kerjaku itu di daerah Toyen yang desa ya. Aku keluar itu aku lihat cuma sungai, cuma sawah-sawah gitu ya. Aku nggak bisa menikmati yang namanya kota itu, nggak bisa melihat kota itu seperti apa, kota yang berada di Taiwan itu seperti apa, nggak bisa lihat aku dulu. Dengan adanya aku bekerja di desa, uang aku itu jadi ngumpul teman-teman. Aku nggak pernah beli, mungkin aku belinya itu beli jajan itu aja di tempatnya majikannya temanku ya. Aku punya 1 teman waktu itu, tapi aku harus kesananya harus nyebrang sungai teman-teman, ke rumah toko majikan temanku itu beli jajan itu ya. Aku harus nyebrang sungai agak jauh gitu, 10 menit lah jalan kaki gitu aja. Sama majikan aku sudah dimeniti, aku keluar ya, aku mau beli jajan, iya 5 menit saja katanya gitu ya. Majikan aku seperti itu, dia itu kayak trauma gitu ya, karena dulu itu anaknya yang umur 11 tahun pernah waktu itu diculik sama perampok dan minta tebusan uang yang sangat banyak, dan majikan aku itu telat mengasih uang ke perampok itu.
menebusnya itu telat dan akhirnya anaknya itu mati dibunuh sama perampok. Jadi majikan aku itu takut kalau ada pembantu di situ terus pembantunya itu disekap sama perampok atau gimana, dia itu seperti trauma gitu loh. Kesimpulannya di videoku ini ya, sebenarnya kalau menurutku, kalau teman-teman memang pengen niat kerja di Taiwan, pilih aja yang di desa teman-teman, karena di desa kalian nanti akan bisa lebih tenang, lebih lebih bisa merasakan uangnya nanti kalau berada di Indonesia, kalau menurutku ya, karena kalian akan lebih berhemat ya.